Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan pagi yang berkah ini kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Alhamdulillah atas nikmat sehat yang insyaallah Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Andaikan ada di antara kita atau mungkin keluarga kita, orang-orang yang kita cintai hari ini yang diuji dengan sakit, kita berharap kepada Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya dan menetapkan pahala baginya. Amin. Kita bersyukur kepada Allah Bapak Ibu atas nikmat kesempatan. Alhamdulillah sampai detik ini Allah masih menitipkan untuk kita semuanya nikmat nafas, diberikan kesempatan untuk menjumpai bulan Ramadan. Ini adalah nikmat yang besar, bukan kebetulan, tapi hadiah yang besar dari Allah, kado terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semuanya diberikan kesempatan Bapak Ibu. Ada orang-orang yang beberapa saat sebelum Ramadan tiba ia dipanggil oleh Allah. Ada sebagian saudara kita, bahkan di antaranya adalah keluarga saya sendiri, di awal Ramadan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sempat sahur di hari pertama. Alhamdulillah Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini diberikan kesempatan sampai menjumpai malam 27, Masya Allah. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, sekali lagi bukan kebetulan. Nikmat yang sangat diharap-harapkan oleh mereka orang-orang yang sudah terbaring di liang lahatnya. Mereka tidak hasrat lagi terhadap dunia yang selama ini mereka kumpulkan, tidak ingin kembali ke rumahnya yang selama ini diperjuangkan, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Detik-detik waktu seperti ini Bapak Ibu, maka mudah-mudahan kita semuanya diberikan nikmat oleh Allah berupa nikmatul istiqomah di atas Islam, di atas iman kita, sampai saatnya nanti kita pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah Bapak Ibu kita menghaturkan sholawat dan salam kita kepada uswatun hasanah, suri tauladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara para hamba yang diberikan kesempatan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Namun tidak semuanya diberikan kemampuan untuk bisa mengambil pelajaran dan hikmah di balik syariat yang agung ini. Tentunya kita semuanya paham Bapak Ibu, puasa yang kita jalankan bukan hanya sebatas menahan diri dari makan dan minum. Kita insya Allah semuanya paham. Puasa adalah madrasah yang memberikan banyak hikmah dan pelajaran yang mulia kepada kita semuanya.
Maka siapapun di antara kita yang memperhatikan, yang merenungkan tentang ayat-ayat puasa, tentang hadis-hadis puasa, insya Allah kita akan mendapatkan pelajaran dan hikmah yang besar. Di antaranya, as-shaumu yu'allimunal ikhlas. Di antara pelajaran yang bisa kita petik di balik agungnya syariat puasa, bahwasanya puasa itu satu ibadah yang mengajarkan kepada kita semuanya keikhlasan. Sungguh Bapak Ibu, ibadah sebesar apapun tanpa kita hadirkan keikhlasan maka nilainya nol, tidak ada maknanya. Dan ini diajarkan oleh ibadatus shaum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang puasa pada bulan Ramadan imanan dengan menghadirkan keimanan. Sebagian para ulama di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan iman di sini imanan biwujubih. Beriman akan kewajibannya Bapak Ibu. Jadi kalau orang berpuasa pada bulan Ramadan tidak meyakini akan kewajibannya maka tidak sah puasanya. Wahtisaban, dan menghadirkan keikhlasan, berharap pahala hanya dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka dosa-dosanya yang sudah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya di antaranya apa Bapak Ibu? Ikhlas. Dan ibadatus shaum, ibadah puasa ini adalah ibadatul ikhlas. Mengajarkan kepada kita keikhlasan. Ibadah yang paling besar potensi ikhlasnya. Kita meninggalkan hal-hal yang halal, bukan hanya yang haram Bapak Ibu. Tidak karena pandangan orang, tapi semata-mata karena pandangan Allah. Baik ada orang atau tidak, insya Allah kita puasa, ya Bapak Ibu. Insya Allah nggak ada di antara kita ketika siang hari panas mau sholat zuhur, kemudian wudhu, kumur-kumur 3 kali, keluar 2 kali, kan nggak mungkin. Ya, ikhlas. Maka ibadah puasa ini pahalanya juga istimewa. Diambil dari mana Bapak Ibu? Ada satu hadis yang menjelaskan akan keistimewaan pahala ibadah puasa. Hadis qudsi, riwayat Imam Bukhari. Allah berfirman, "Kullu amal ibni Adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bih." Setiap amal anak Adam, setiap amal manusia itu baginya, kecuali saum. Sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Sebagian para ulama mengatakan lafal dalam hadis ini firman Allah, aku sendiri yang akan membalasnya. Sebagian para ulama mengatakan pahala puasa kelak di yaumil qiyamah termasuk pahala yang tidak akan ditimbang di mizan. Bukan karena kecilnya Pak, bukan karena remehnya, tapi karena agungnya. Ada amalan-amalan yang pahalanya tidak ditimbang kelak di yaumil qiyamah, dan tidak banyak itu. Salah satunya puasa. Sehingga pantas kalau mungkin kita ungkapkan bahwasanya tidak ada takaran dan timbangan yang mampu menampung pahala puasa. Pada saat sholat kita pahalanya ditimbang. Seperti apa? Ya kita serahkan pada Allah Pak. Amalan-amalan yang hari ini sifatnya ma'nawiyah akan dihadirkan oleh Allah dan ditimbang. Tetapi ada amalan-amalan yang tidak ditimbang karena keagungannya, karena luar biasa besarnya ibadah shaum. Para ulama mengatakan ada 2 hal yang lain. Selain shaum ada lagi Bapak Ibu, ibadah yang pahalanya tidak ditimbang. Yang kedua adalah sabar. Masya Allah. Dalilnya surat Az-Zumar ayat yang ke-10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya mereka orang-orang yang sabar yang disempurnakan pahalanya tanpa hitungan. Tanpa hitungan ditafsirkan oleh sebagian ulama tidak ditimbang oleh Allah. Kata Sayyidina Ali dicurahkan, tidak ditimbang Bapak Ibu. Ini pahala sabar, Masya Allah. Dan puasa juga mengajarkan kepada kita apa? Sabar.
Ya, di siang hari pahala yang insya Allah kita raih selain puasa juga pahala sabar. Ketika buka ada pahala syukur, masya Allah. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, ada satu amalan lagi mungkin tidak disangka-sangka oleh banyak orang, terlihat sederhana tapi pahalanya juga besar tidak ditimbang, yaitu pahala memaafkan orang lain. Sederhana ya ibu-ibu, tapi sulit apa sulit ini? Ya, sulit memaafkan orang. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Asy-Syura ayat 40, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang maafkan dan mendamaikan, maka pahalanya atas Allah. Ini juga termasuk pahala yang tidak akan ditimbang kelak di yaumil qiyamah. Masya Allah, memaafkan orang itu memang berat. Kalau bukan karena satu motivasi besar, sulit rasanya Bapak Ibu memaafkan orang lain. Maka motivasi terbesar memaafkan orang karena balasan ini. Allah yang mencurahkan pahalanya luar biasa. Ya, memaafkan orang lain, pahalanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam seorang nabiullah yang sangat pemaaf sekali Bapak Ibu. Yang sangat pemaaf sekali. Karena beliau paham bahwasanya yang memberikan pahala bukan manusia tapi Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula kita harus tanamkan hal ini pada diri kita. Pada saat berat rasanya hati kita maafkan orang lain, ingat bahwasanya Allah yang memberikan pahala kepada kita. Dan kita juga ingat Bapak Ibu, siapa kita? Kita manusia. Kita paling hajat terhadap ampunan Allah. Kita paling hajat terhadap maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita manusia yang tidak pernah lepas daripada dosa dan maksiat. Maka kalau kita maafkan orang lain, ingat kita juga ada maksiat dan kita sangat mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang pertama. Ibadah puasa mengajarkan kepada kita keikhlasan. Keikhlasan ini satu kalimat yang mudah diucapkan ya, tapi sulit untuk dipraktekkan Pak. Apalagi kita yang hidup di akhir zaman, di mana kita hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup kita itu seringkali dengan identik dengan menampakkan kehidupan kita. Apapun ditampilkan, ya aktivitas kita masya Allah tampilkan. Ini sedang iktikaf nih kan itu ya, sering ditampilkan ya dalam status WA kita, di medsos kita ya Bapak Ibu. Akhirnya sadar tidak sadar kadang kita jatuh pada candu validasi. Kalau tidak dikomen orang meradang Pak. Kalau tidak dicempol orang, wah ada yang kurang ini. Misalnya ibu-ibu ya buat status di WA, ada gambar sudah dipoles masya Allah, captionnya kata-katanya sudah indah banget. Akhirnya posting, tek, 5 menit kemudian dilihat, ternyata nggak ada yang lihat. Wah gimana ini sudah nyiapin gambar luar biasa, captionnya kata-katanya perasaan menyentuh banget, nggak ada yang lihat. Setelah setengah jam buka lagi nggak ada yang lihat. Dan ternyata faktanya orang yang paling sering melihat status kita ya diri kita sendiri kan gitu. Masya Allah. Nah Bapak Ibu, maka hal yang seperti ini hari ini akhir zaman luar biasa. Ya fitnah validasi sehingga terkadang sebagian orang itu jatuh pada kecanduan. Siapa di antara kita yang nggak suka dipuji di ini ya Pak? Nggak ada yang nggak senang, tapi jangan sampai jadikan ini sebagai candu sehingga masuk dalam ranah ibadah sehingga ibadah kita tidak pernah bersih daripada tendensi terhadap dunia. Wala'iyadzubillah. Makanya kelak di yaumil qiyamah yang dihisab oleh Allah pertama kali bukan mereka orang yang meninggalkan sholat ternyata, tapi mereka orang yang sholatnya hebat, sedekahnya hebat, jihadnya paling kuat, takbirnya paling kencang. Harusnya mereka adalah orang-orang yang menempati posisi tinggi di surga. Tapi satu hal yang menjadikan mereka terseret di neraka, bahkan Rasulullah mengatakan awwalu khalqin tasa'ara bihin nar, makhluk yang pertama kali yang tersentuh oleh api neraka ternyata mereka orang-orang yang amalannya megah Bapak Ibu. Tapi waliyadzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari semua itu. Ternyata penyakitnya adalah tidak ikhlas. Maka puasa kita mengajarkan mudah-mudahan bukan hanya puasa tapi amal ibadah yang lain. Sehingga ada satu tips Bapak Ibu bagaimana melatih keikhlasan di sini. Kalau dalam kajian tazkiyatun nufus atau kajian suluk itu ada riyadhah namanya, istilah riyadhah, melatih diri untuk ikhlas.
Kalau kita belajar tawakal, bagaimana latihan tawakal. Kalau kita belajar tentang masalah mahabbatullah, cinta Allah, bagaimana riyadhah latihannya. Maka ikhlas itu bagaimana kita melakukan latihan riyadhah. Makanya coba ambil sebagian kecil waktu kita, Pak. Misalnya nih, kita ambil setiap hari 10 menit. Saya bapak-bapak ya, 10 menit pergi ke satu tempat, melaksanakan sholat sunnah di sana, tidak ada yang melihat kecuali Allah. Amal-amal fil khalawat yang dilakukan di belakang manusia tidak ada yang melihat adalah amal yang paling kuat kelak membela kita di yaumul hisab. Kemudian ketika kita sedekah ada yang sifatnya umum. Orang sedekah, kita sedekah, apalagi para tokoh masyarakat menampakkan sedekahnya agar diikuti oleh umat. Tapi ada bagian sedekah yang kita keluarkan seperti dalam ungkapan hadis, tangan kanannya itu infak sedekah, tangan kirinya tidak melihat. Itu kiasan, Mbak. Saking rapatnya, saking tersembunyinya amal yang dilakukan, anggota badan sendiri tidak tahu dengan apa yang dilakukan oleh anggota badan yang lain. Jadi kan sebagian walaupun hanya Rp5.000, tapi ada bagian yang betul-betul Masya Allah. Ya, bagi bapak ibu yang sering umroh setiap tahun umroh, alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Ya, sesekali, Pak, berangkat umroh silent gitu ya. Nggak ngasih tahu banyak orang, tidak ngasih tahu orang, tidak foto-foto, tidak posting-posting, pulang ya pulang, Masya Allah, ya Allah ini aku jadikan betul-betul karenamu. Sehingga sebagian para salaf, ada satu yang unik Bapak Ibu, ada salah satu mereka mengatakan, inni la'awaddu an a'mala bi ta'atin la ya'lamuha illahu. Sungguhnya di antara hobiku, sudah menjadi habit dan hobi, Pak, ketika aku beramal tidak ada yang melihat kecuali Allah. Itu kebanggaan. Maka hati-hati jangan sampai kebalikan. Ada orang yang tidak semangat beramal ketika tidak diapresiasi. Makanya kalau kita beramal, kita dikasih amanah, sedikit dikritik, ngambek, itu ada indikasi nggak ikhlas, ibu-ibu. Misalnya kita diminta tolong, ibu, ini ibu pegang jabatan atau posisi ketua majelis taklim gitu ya, tanggung jawabnya besar, nggak digaji lagi. Ada yang kritik, ngambek langsung. Hati-hati, jangan-jangan ngambeknya kita itu pertanda bahwa ada kotoran yang perlu kita bersihkan dari hati kita. Di sini ya Bapak Ibu, semuanya membutuhkan keikhlasan. Ustaz, di sini menyampaikan nasihat bukan suatu yang ringan Bapak Ibu. Ada orang menyampaikan tentang keikhlasan tapi tidak ikhlas. Ada orang menyampaikan tentang masalah bahaya riya tapi hatinya penuh dengan riya. Makanya ada seorang ulama namanya Al-Imam As-Susi mengatakan, barang siapa yang sadar akan keikhlasannya, maka sungguh keikhlasan dia itu membutuhkan keikhlasan yang lain. Kayak apa itu? Barang siapa yang sadar akan keikhlasannya, maka sungguh keikhlasannya itu membutuhkan keikhlasan yang lain. Wah, berat ya Pak. Giliran sadar ikhlas saja malah butuh keikhlasan yang lain. Allahul musta'an. Baik Bapak Ibu, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Ramadan sebuah madrasah, apa pelajaran yang bisa kita petik? Yang kedua, as-shaumu yu'allimuna ar-ridha bil qada'i wal qadar. Ramadan, puasa pada bulan suci Ramadan, ibadah-ibadah di dalamnya mengajarkan kepada kita ridha terhadap qada dan qadar Allah. Dari mana kita ambil Bapak Ibu? Firman Allah surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Qadar. Al-Qadar setidaknya ada dua makna. Lailatul Qadar, lailah, malam. Al-Qadar artinya adalah kemuliaan, karena memang malam itu malam yang mulia. Kemuliaannya itu lebih afdal daripada 1000 bulan. Bukan bulan di langit ya Bapak Ibu, karena ada yang tanya, Ustadz, ya setiap malam saya lihat ke langit bulannya tetap satu, nggak jadi 1000, bukan itu maksudnya.
1000 bulan ini bukan bulan di langit, tapi bulan dari sisi waktu. Bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal itu bulan, ya. Lebih bagus daripada 1000 bulan. Maknanya kita sholat 2 rakaat di malam tersebut, kita sholat 2 rakaat bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, artinya 2 rakaat kita lebih afdal dibandingkan 2 rakaat yang kita lakukan selama 1000 bulan. Disebut apa? Lailatul Qadar. Yang kedua maknanya apa Bapak Ibu? Al-Qadar yusamma bil Qadar. Al-Qadar disebut dengan Qadar sebagaimana qada dan qadar Bapak Ibu, karena pada malam itulah ditetapkan Allah menetapkan takdir bagi para hamba untuk 1 tahun yang akan datang. Jadi kalau kita bicara takdir secara umum itu ada di Al-Lauhul Mahfuz. Bahkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan Bapak Ibu. Tetapi setiap tahun di malam Lailatul Qadar, Allah menyerahkan catatan itu kepada malaikat pemegang catatan takdir selama 1 tahun. Maka di sana tertulis tentang kita Bapak Ibu. Apakah tahun depan kita bisa seperti ini lagi? Bisa menjumpai bulan Ramadan lagi? Atau di antara kita sudah dipanggil oleh Allah? Wallahu a'lam. Apakah kita bisa tarawih bersama-sama kembali? Apakah kita bisa bukber bersama keluarga kita lagi, dengan teman-teman kita lagi? Wallahu alam, tidak ada jaminan. Bisa jadi Ramadan hari ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Siapa yang menguasai waktu? Allah. Ya, Bapak Ibu. Nah, kalau kita bicara takdir, maka kaitannya adalah dengan keimanan. Nah, keimanan di sini bukan sebatas percaya tentunya. Karena kalau sebatas percaya, ini sudah kita dapatkan sejak dulu kita di bangku sekolah dasar. Rukun iman ada 6, yang terakhir yang ke-6 iman terhadap qada dan qadar. Tetapi Bapak Ibu, iman kepada qada dan qadar itu maknanya adalah bagaimana senantiasa kita mengelola hati kita agar bisa syukur dan sabar. Itu maknanya. Nah, di sini walaupun sederhana Bapak Ibu, tapi inti keimanan. Makanya diletakkan di ujung nih, inti keimanan itu. Dalam hal ini ada beberapa konsep yang harus kita pahami. Pertama, kita harus pahami bahwa kehidupan yang kita jalani ini bukan satu warna Bapak Ibu. Ada kebahagiaan, ada kesedihan. Ada sulit, ada mudah, ada susah, ada tangis, ada tawa. Ini mafhum. Dunia ini adalah darul bala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hadirkan kematian, kehidupan untuk apa? Bala, cobaan. Ya, cobaan berat enggak Bapak Ibu? Berat. Kalau ringan namanya cobain, kan gitu. Kalau berat cobaan, kalau ringan cobain. Al-Imam Ibnu Athaillah mengatakan la tastaghrib wuqu'al aqdari ma dumta fi hadidar, kata beliau. Jangan heran dengan adanya kekeruhan-kekeruhan, dengan adanya hal-hal yang tidak nyaman, tidak aman dalam kehidupan kita selama Anda ada di dunia. Jangan heran, Pak. Yang perlu heran kalau nggak ada masalah. Orang dagang untung terus, itu perlu heran tuh. Ya, orang kok sehat mulu gak pernah sakit, itu perlu heran. Tapi kadang sakit, kadang untung, kadang rugi, itulah kehidupan. Masalah, ya, problem. Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu ada yang nggak punya masalah? Ya, ada nggak? No problem, nggak ada masalah. Soalnya kalau dilihat ini wajah-wajah penuh masalah kan. Masya Allah. Ya, termasuk Ustaz punya masalah, ya pasti punya. Ya, Masya Allah. Nah, ini yang pertama, harus sadar sesadar-sadarnya kita ini masih di dunia Bapak Ibu. Yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita pahami terkait dengan konsep iman terhadap qada dan qadar? Ingat, Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang kita rukuk dan sujud setiap hari kepadanya, adalah Rabb yang memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha pengasih, maha penyayang. Ingat,
kasih dan sayang Allah tidak berubah di setiap keadaannya. Maknanya Allah mencurahkan kasih sayangnya di setiap keadaannya, baik pada saat Allah memberikan kepada kita anugerah ataupun pada saat Allah menguji kita dengan musibah. Sama, Pak. Allah Rahman dan Rahim. Tapi tidak banyak orang yang mampu menyimpulkan kasih sayang Allah di balik musibah. Tidak semuanya, Bapak Ibu, kecuali mereka orang yang basirah. Basirah itu mata hati, kalau basor mata kepala, Pak. Orang yang basirahnya tajam baru mampu menyimpulkan kasih sayang Allah di balik musibah. Kalau keumuman orang, Pak, orang mau terima kasih kalau dikasih kan, dikasih kesehatan, alhamdulillah engkau sayang sama kami ya Allah. Ya. Tapi kalau diuji dengan musibah, sulit orang mengatakan, wah ya Allah lagi sayang sama hamba, kan jarang tuh, Pak. Kadang lisannya mengucapkan seperti itu, hatinya belum tentu sama dengan lisannya. Nah, di sini ini perlu seni tersendiri memahami kasih sayang Allah di balik musibah. Ini penting sekali, Bapak Ibu. Makanya kalau orang tidak paham, ibarat anak kecil, anak kita ini. Anak kita yang sudah punya cucu. Main HP, pulang dari pondok, di rumah main HP mulu kan gitu. Main HP-nya kebablasan, diambil sama bapaknya sama maknya, diambil. Anaknya marah. Ketika bapak atau ibunya ini mengambil HP dari anak, apa yang ada di pikiran anaknya? Ini ayah pelit banget, HP saja nggak boleh, kan gitu pikirannya. Padahal ayah, ya bapak, ibunya ingin menyelamatkan dia. Ya kadang memberikan nasihat agak keras, anak-anak yang tidak paham ya akhirnya menyimpulkan apa? Ini ayah, ibu pelit kan gitu. Tapi nanti ketika sudah beranjak dewasa, bahkan ketika orang tuanya sudah tiada, baru Masya Allah rindu akan orang tuanya, galaknya orang tua tuh ngangenin kan gitu. Sama Bapak Ibu, kalau kita itu memandang sesuatu hanya dengan mata kepala kita, tidak menghidupkan basirah kita. Basirah mati karena gelapnya awan maksiat, karena ghaflah lalai, karena syahwat. Kalau mati bahaya. Makanya orang yang hidup basirahnya akan mampu menyimpulkan kasih sayang Allah di setiap keadaannya. Maka ia tetap mengagungkan Allah di setiap kondisi, Pak. Satu contoh saya sampaikan untuk renungan kita bersama-sama. Kasih sayang Allah itu kadang bahkan seringkali lebih besar di balik musibah dibandingkan kasih sayang Allah di balik anugerah. Wah, kok bisa, Ustaz? Satu contoh saja. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah mengabarkan bahwa ketika seorang hamba sudah Allah tetapkan dengan derajat yang tinggi, satu level, satu kedudukan di surga yang tidak bisa digapai oleh amalnya. Perhatikan Bapak Ibu, masuk surga modalnya rahmat Allah, sebabnya amal. Tidak bisa dengan lamunan. Masuk surga cuma berimajinasi, enggak, amal. Tetapi orang disiapkan oleh Allah masuk surga, tapi amalnya enggak ngejar. Gimana itu coba? Takdirnya sudah ditulis si fulan levelnya sekian, tapi dilihat sholatnya, sholat gadoloco gitu loh, Pak. Susah khusyuknya. Ya, khusyuk susah apa susah, Pak? Masya Allah. Ustaz, saya kalau sholat khusyuk banget. Sampai kalau imam salam saya kaget. Itu bukan khusyuk, ngantuk itu. Ya kan? Ya. Jadi beda ya Ibu antara khusyuk sama ngantuk. Insya Allah nggak ada di sini. Itu kalau dulu zaman saya santri, namanya anak SMP nyantri, anak masih kecil 12 tahun di pesantren. Kalau sholat subuh biasanya banyak yang sujud nggak balik-balik. Makanya kadang-kadang santri kalau pulang ke rumah itu kok banyak tidur gitu ya. Agak sedikit dimaklumi ya Bapak Ibu, jangan kemudian langsung curhat, karena banyak yang japri ke saya, Ustadz, anak saya itu kok tidur mulu ya, apa saya gagal atau pesantren yang gagal, kan gitu.
Padahal tubuh kecil itu selama di pesantren, masya Allah, belajar, ngapal, belajar. Maka ketika sampai rumah butuh sedikit istirahat. Rumah itu tempat kembali yang nyaman bagi anak kan gitu. Yang penting nanti sholat dibangunin, tidur ya dibangunin dengan lembut. Karena itu waktu rehat, kasihan memang santri itu. Ya. Baik Bapak Ibu, kembali pada pembahasan kita. Seseorang yang ditetapkan oleh Allah menempati satu level tapi tidak dikejar oleh amalnya. Oh mungkin dengan tobatnya kurang nasuha, istighfar hari ini besok ngulang lagi, kan gitu. Oh mungkin dikejar lewat sodakohnya nggak pernah ikhlas. Lah gimana ini? Seseorang sudah Allah tetapkan mendapatkan level yang tinggi di surga namun tidak dikejar oleh amalnya. Allah membuat skenario. Apa itu? Ibtalahu fi malihi wa jasadih. Allah menguji dia. Kadang ujian itu berupa apa? Anak. Bapak Ibu masya Allah, ya diuji anaknya. Ada orang diuji nggak punya anak, minta sama Allah nangis-nangis, pergi ke Mekah, ya Allah minta anak, setiap sujud minta, ya Allah karuniakan anak keturunan ya Allah biar menjadi teman saya saat nanti tua. Terus, ketika punya anak nangis juga di Mekah akhirnya. Ya Allah punya anak durhaka amat ya Allah kan gitu. Ujiannya macam-macam ya ibu-ibu. Diuji hartanya, maka siapa di antara kita yang tidak diuji? Macam-macam ujian itu. Nah, Allah tidak berhenti di situ. Allah tidak membiarkan hambanya itu tenggelam dalam duka nestapa. Allah Maha Rahman Maha Rahim. Summa sabbarahu. Kemudian Allah titipkan kesabaran di hatinya. Allah kuatkan pundak dan punggungnya untuk memikul ujian-ujian tersebut. Masya Allah, Allah Maha Rahman Maha Rahim. Maka dengan sabarnya itulah Bapak Ibu yang kemudian berubah menjadi sayap yang siap mengangkat dia ke derajat yang tinggi. Masya Allah. Makanya kalau kita itu paham seperti ini Bapak Ibu, maka apapun yang kita jalani semuanya nilainya ibadah. Kalau nggak sabar, syukur. Benar nggak Bapak Ibu? Puasa nggak boleh makan. Dapat pahala apa? Sabar. Waktu buka bukan berarti ibadahnya berhenti, berganti pada ibadah yang lain. Alhamdulillah, syukur. Maka ada, ya bukan cerita yang sebenarnya, untuk sebagai pelajaran saja. Ada suami istri. Ya, seorang istri bilang ke suaminya, Mas, ngomong-ngomong nih, insya Allah kita berdua ini masuk surga ini. Lah kenapa Dik? Karena saya itu bersabar, masnya syukur gitu kan. Masya Allah. Loh kok bisa? Masnya bersyukur karena dapat saya bersabar karena dapat masnya. Orang yang sabar dan bersyukur masuk surga. Semangat nih ibu. Ya itulah kehidupan Pak, masya Allah. Sampai dalam pendidikan ya, nyekolahkan anak ke pesantren. Harapannya anaknya hafal Al-Quran, ternyata nggak hafal. Ujian bagi kita, apakah kita itu masya Allah berserah diri pada Allah atau tidak. Intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita mendapatkan nikmat Allah, ingatlah Allah Al-Mun'im, zat yang berikan nikmat. Tapi pada saat keinginan kita tidak dipenuhi oleh Allah, maka ingatlah Allah wal Qahhar, Allah yang maha berkuasa. Kita tidak bisa mendikte Allah. Makanya kalau kita paham asma dan sifat Allah dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah kita menjadi seorang ahli tauhid sejati, bukan teori. Nah di sini ya Bapak Ibu, pelajaran kedua tentang masalah al-iman bil qada wal qadar. Bukan hanya sebatas percaya, tapi seni mengelola hati agar senantiasa bisa sabar dan syukur. Itu inti daripada iman terhadap qada dan qadar Allah. Kita lanjut lagi Bapak Ibu. Ada sebuah hadis. Saya bacakan hadisnya dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menuturkan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk puasa wisal. Puasa wisal apa Pak?
Lanjut, betul. Puasa tanpa buka. Kalau puasa tiap hari dengan sahur buka normal namanya puasa dahar. Shaumud dahar. Itu dibahas oleh para ulama, hukumnya seperti apa? Dibahas oleh para ulama. Kalau wisol tanpa buka. Kalau sampai subuh makruh. Subuh enggak sahur lagi, nyambung lagi, haram. Maka beragama enggak cukup dengan logika ya Bapak Ibu. Kayak semakin lapar semakin bagus, apalagi mati. Malah haram, Pak. Maka dalam sebuah riwayat Rasulullah mengatakan tidak ada kebaikan puasa dalam safar. Walaupun nanti ini sababul wurudnya hadisnya ketika Rasulullah melihat orang yang kepayahan ketika safar dia puasa maksakan puasa, kepayahan tetap maksakan puasa. Rasulullah mengatakan tidak ada kebaikan di situ. Tapi kalau orang mampu tidak kesusahan waktu safar puasa, maka bagus puasa. Apalagi sekarang enak ya puasa safar walaupun jaraknya berkilo-kilo ya, dalam mobil pakai pesawat insya Allah nggak berat. Tapi boleh kalau orang berbuka puasa boleh, cuma nanti ada aturannya Pak. Kalau misalnya berangkatnya setelah subuh itu ya jangan batal dulu. Loh, kan belum musafir masih mukim kok batal. Itu dianggap orang yang tidak puasa tanpa uzur. Kecuali berangkatnya malam, berangkatnya jam 3, ya sudah nggak usah sahur kan. Ketika di perjalanan itu sudah dalam keadaan musafir. Paham ya Pak? Ini seni dalam fikih ini. Wah besok kan safar, berangkat jam berapa? Jam 9. Wah jam 7 udah sarapan gitu. Enggak, antum masih mukim nih. Kok sarapan? Lu kok saya musafir? Nanti Anda belum safar. Paham ya Bapak Ibu? Maka sebagian orang kadang-kadang salah dalam praktek sholat jamak qashar. Ya, mau ke Semarang, mau kemana? Sholat duhur, sholat asar, jamak qashar. Masih di rumah. Loh, kok jamak qashar? Loh kan saya safar. Belum, Anda masih mukim. Paham ya Bapak Ibu? Maka termasuk yang mudik-mudik nih, yang mudik masih dalam nuansa Ramadan, hati-hati. Boleh membatalkan puasa, tapi ada seni fikihnya. Bukan seni artinya hukum fikihnya. Ya, yang berjalannya mulai safarnya ba'da subuh, maka nanti di tengah jalan baru batal. Jangan dari awal ya, tadi Pak, safarnya berangkat jam 9, jam 7 jangan sarapan. Ya, sunahkan tetap sahur, nanti batalnya ketika status sudah musafir. Kecuali memang safarnya sebelum subuh. Nah, itu boleh dari awal. Ya, enggak usah sahur, udah safar jam 3 udah berangkat kok. Nah seperti ini. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah melarang wisol. Kemudian para sahabat saking semangatnya pengen, kenapa? Innaka tuwasilu ya Rasulullah, karena sesungguhnya engkau tuh wisol. Anda melarang wisol, tapi Anda ya Rasulullah wisol, masuk kita nggak boleh. Semangatnya sahabat itu nawar sesuatu yang lebih berat. Hatamkan Quran sebulan, saya bisa lebih cepat. 2 minggu bisa lebih cepat, sepekan bisa lebih cepat, 3 hari masih nawar lagi. Ibu-ibu kalau ada program misalnya, ibu-ibu khatamkan Quran sebulan, nawarnya gimana Ibu? Ustaz gimana kalau setahun kan gitu kan ya. Tapi insya Allah ummahat hari ini luar biasa. Ustaz gimana kalau sepekan? Masya Allah. Ada para sahabat itu malam digunakan sholat terus. Nah akhirnya ditegur oleh Nabi juga. Artinya para sahabat itu semangatnya ingin mengikuti sesuatu yang lebih. Kata Rasulullah, inni lastu kahayatikum fa inni ut'amu wa usqa. Aku kondisinya tidak seperti kalian karena aku diberi makan, diberi minum oleh Allah. Maknanya apa di sini? Apakah Allah menghadirkan makanan minuman kepada Nabi? Jawabannya tidak. Para ulama mensyarah hadis ini bahwasanya Nabi Muhammad orang yang bisa fokus dalam ibadah. Sehingga ketika fokus ibadah lupa makan minum, nggak ingat kalau sedang haus atau sedang lapar. Wah itu hebat itu. Kalian belum bisa nih kata Rasulullah. Ini maksudnya, makanya saya teringat dengan sebuah hadis. Sebelum kita jelaskan sedikit tentang pelajaran yang akan kita ambil, yaitu satu hadis nanti di akhir zaman Bapak Ibu akan ada masa 3 tahun kekeringan sebelum Dajjal muncul. Hadisnya sahih. 3 tahun pertama ditahan sepertiga hujan dan sepertiga tanaman, tidak tumbuh sepertiga tanaman yang biasa tumbuh. Tahun kedua setengah, tahun ketiga full. Banyak tanaman yang mati tidak tumbuh,
kemudian binatang-binatang, kelaparan di mana-mana, krisis ekonomi. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana orang bisa hidup pada hari itu? Rasul mengatakan at-tasbih wa tahmid wa tahlil. Zikir pada waktu itu yajri majra ta'am, fungsinya seperti makanan. Fungsinya seperti makanan di sini maknanya apa Bapak Ibu? Maknanya orang yang ahli zikir adalah mereka orang yang kuat nahan lapar, itu maknanya. Bukan artinya kalau bapak-bapak atau ibu-ibu pagi-pagi istighfar 10 kali datang nasi goreng gitu. Udah malah enak akhir zaman. Ya, siang-siang tahmid 10 kali ada kopi 2 gelas. Tidak seperti itu akhir zaman. Mudah-mudahan kita nggak jumpai, Pak. Jangan kepo, karena ada sebagian orang tuh kepo. Dajjal tuh kayak apa ya Ustadz? Gitu. Pengen ketemu. Hati-hati ibu-ibu, hati-hati. Di antara pengikut Dajjal terbanyak adalah para wanita. Bahkan digambarkan dalam hadis, seorang laki-laki mengikat ibunya, mengikat istrinya, mengikat anak perempuannya, pipinya, agar tidak keluar menemui Dajjal. Ya, bukan karena rendahnya derajat wanita, tapi wanita itu mengandalkan perasaan dan mudah tergoda terkait dengan gemerlapnya kehidupan dunia. Maka di akhir zaman ini luar biasa Bapak Ibu. Nah, hadis tentang wisol tadi, pelajaran apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Yang bisa kita ambil bahwasanya Islam mengajarkan sikap pertengahan. Tidak ekstrim semangat melampaui batas ataupun meremehkan, tidak bersemangat dalam agama. Pertengahan Pak. Dalam akidah kita nggak boleh ekstrim melampaui batas, semangat membela ahlul bait namun malah mengkafirkan para sahabat. Ada kelompok seperti itu kan? Ada orang Masya Allah menjaga keimanan tapi menganggap orang najis. Ya, dengan ketentuan yang tidak jelas, yang tidak baiat sama imamnya, amirnya, maka dia kafir. Ya, orang yang melakukan dosa besar dianggap kafir. Ada kelompok yang meremehkan siapapun orang melakukan kemaksiatan, maka imannya sempurna, karena iman itu urusan hati. Wah, ini murji'ah. Intinya apa Bapak Ibu? Kita jangan melampaui batas sesuai dengan apa porsi syar'inya ya Pak. Nanti kalau melebihi batas seperti khawarij macam-macam, atau jangan sampai kita itu meremehkan malah seperti orang-orang liberal, hal yang sudah sakral ditabrak. Ibu-ibu nggak perlu pakai kerudung lah, yang penting baik. Ya, ada ungkapan seperti itu. Allah tidak menuntut kita 10 itu harus 5 tambah 5, 10 itu bisa 4 tambah 6. Benar nggak Pak? Masuk logika itu. Maka orang nggak harus pakai jilbab, yang penting orang itu baik. Nggak perlu kemudian Anda membahas tentang aurat, yang penting orang itu baik, akhlaknya bagus. Coba kalau kalimat ini disampaikan pada orang yang nggak ngaji Pak Yu, apa yang terjadi? Ngikut. Maka termasuk nikmat yang besar ketika kita ditemukan dengan guru yang lurus, itu nikmat yang besar. Masya Allah. Ya, jadi ini pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dari mana kita tahu bahwa kita itu pertengahan? Karena orang liberal itu juga menyangka mereka itu bijaksana, pertengahan. Orang yang ekstrim juga menyangka demikian. Maka jawabannya adalah tolabul ilmi. Nggak ada tawar menawar Pak. Sisihkan waktu kita untuk belajar. Bener. Masa 1 kali 24 jam kali 7 dalam sepekan nggak ada 1-2 jam untuk kita belajar Al-Quran, hadis, fikih, akidah, sirah? Masa nggak ada sih Pak? Lalu apa yang akan kita ceritakan kelak di hadapan Allah? Dunia yang kita cari itu adalah support untuk akhirat kita. Itu harus kita pegang. Dunia yang kita cari adalah support untuk akhirat kita. Itu harus kita pegang. Makanya Bapak Ibu, lurusnya akidah kita, bagusnya ibadah kita, mulianya akhlak kita, insya Allah basic yang paling mendasar adalah tolabul ilmi. Kita sisihkan waktu kita Bapak Ibu untuk belajar. Alhamdulillah hari ini fasilitas luar biasa, sarana untuk belajar banyak. Bisa ngaji offline seperti ini, bisa ngaji online, bisa ngikut kursus ini, daurah ini, Masya Allah. Sibuk waktunya, ada pengajaran nanti tahsin jam 8 malam, sebelum tidur ikut tahsin setengah jam. Kalau nggak bisa langsung bisa lewat online hari ini, Masya Allah Pak. Ada kajian-kajian akidah secara urutan, belajar seperti orang kuliah, Masya Allah, tidak ganggu waktu kita yang lain. Masya Allah, sarananya luar biasa.
Maka kalau hari ini kita tidak menyisihkan waktu untuk belajar, maka siap-siap menyiapkan hujah kelak di hadapan Allah pada saat kita ditanya. Baik Bapak Ibu, mungkin hanya 3 poin saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, sedikit tapi mudah-mudahan barokah. Ya, kita bawa sebagai oleh-oleh bahwasanya puasa mengajarkan kepada kita keikhlasan, ridho kepada qada dan qadar, dan mengajarkan sikap pertengahan. Dan bagaimana kita mengetahui kalau kita pertengahan? Ilmu jawabannya. Baik, sebelum kita tutup kita buka tanya jawab. Kalau ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu kami persilahkan. Ya, silahkan Umu. Ada ibu-ibu, ada belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat bersyukur mendapat pengajian yang seperti ini Pak Ustadz. Cuma ada yang akan saya tanyakan, yaitu untuk memaafkan orang lain ini. Dalam kenyataannya kami kadang-kadang sudah kita merasa bersalah, tapi kita sudah minta maaf. Tapi kadang-kadang malah tidak mau dia memaafkan, malah tambah-tambah kadang tambah mengeyel, tambah memburuk-burukkan kita. Tapi kita sudah berusaha meminta maaf, berusaha ini, tapi tidak demikian. Terus kita juga kadang-kadang merasa, oh di hati kok gitu. Bagaimana sikap kita? Jadi keikhlasannya mungkin masih kurang atau bagaimana? Bagaimana kiatnya untuk lebih ikhlas dan sabar, Tuan Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang meminta maaf dan yang maafkan semuanya motivasinya karena Allah. Ya Ibu. Apa yang menjadi kewajiban kita itu tanggung jawab kita. Apa yang di luar jangkauan kita, kita serahkan kepada Allah. Allah memberikan kepada kita lisan hati, kita bisa mengontrol lisan dan hati kita. Tapi apakah kita mampu mengontrol hati orang? Tidak bisa. Makanya kalau kita bisa mengajak orang baik itu bukan kita, tapi Allah yang membukanya. Kita nggak boleh sombong. Makanya termasuk kita minta maaf, orang tidak membuka maafnya, ya. Maka kita berusaha, kalau enggak maka satu hal yang bisa kita tempuh adalah bagaimana mendoakan. Ini terbaik. Makanya dua-duanya ini, orang yang minta maaf coba diiringi dengan doa fi dhahril ghaib, di belakang saudaranya. Saya punya salah sama si fulan, ya Allah rahmati si fulan. Mudah-mudahan dengan ini akan membuka hati dia. Dan sebaliknya ibu-ibu, orang yang memaafkan, maaf yang sejati adalah mendoakan. Dari mana kita ambil? Yaitu Nabi Ya'qub alaihi salam. Nabi Ya'qub alaihi salam itu disakiti oleh anak-anaknya, dibohongi Bapak Ibu. Perihal Yusuf, anak kesayangan beliau Nabi Ya'qub, ya, diceritakan dimakan serigala. Cobalah jujur, sudah dikasih isyarat nggak pernah jujur. Mereka hanya diam. Ketika terungkap baru minta maaf. Sakitnya kayak apa? 40 tahun terpisah dengan anaknya itu. Masya Allah. Ya, mau didoakan buruk anaknya. Beliau seorang nabi, doanya mustajab. Ya, sampai buta matanya. Terungkap semuanya, kemudian anak mengatakan, ya abana, istaghfir lana, wahai ayah kami, mohonkan ampun pada Allah. Maafkan kami, wahai ayah, mohonkan ampun kepada Allah. Nabi Ya'qub mengatakan, qala saufa astaghfirulakum rabbi. Iya, aku akan memintakan maaf untukmu. Jadi ayahnya sudah minta maaf, sudah memberikan maaf, kemudian ayahnya Nabi Ya'qub akan minta maaf kepada Allah bagi anaknya. Tapi apa? Qala saufa, ya aku akan bukan iya sekarang. Para ulama mengatakan doa itu diakhirkan nanti di sepertiga malam terakhir. Itu hakikat doa luar biasa. Makanya kalau kita diminta doa oleh saudara kita, itu bisa memakai satu dari dua cara ya Bapak Ibu. Kalau kita diminta doa, Ibu
doakan anak saya dong. Kita angkat tangan, ya Allah mudahkanlah anaknya si fulan, si fulan, si fulan. Kalau Allah kemudian mengijabahi, langsung dikabulkan. Kalau tidak, fi dhahril ghaib, di belakang dia. Doakan ya insya Allah. Kemudian di sepertiga malam didoakan. Kadang-kadang kita insya Allah, tapi insya Allah kita tidak bisa dipertanggungjawabkan. Abu Darda, seorang sahabat itu punya data 70 orang-orang yang disayangi, dicintai, setiap ba'da salat malam disebut satu-satu, 70 orang. Nah, kadang kita lupa doain anak aja lupa. Ya Pak, Masya Allah, 70 orang. Nah begitu ya Ibu, tugas kita hanya meminta maaf, minta dihalalkan. Kalau zalim minta dihalalkan. Ya, kalau orang belum memaafkan mungkin kezaliman kita terlalu besar. Terus kita berharap kalau sudah usaha ternyata belum terbuka pintu maaf, sudah kewajiban kita sudah kita tunaikan. Seperti itu. Sisanya kembalikan kepada Allah. Baik, yang lain lanjutkan. Silakan. Enggak nyala ya, Pak? Terima kasih Ustaz atas waktunya. Saya terilhami dengan pertengahan itu, ya, jangan terlalu ekstrim. Nah, dengan adanya medsos ini, kalau ada khilafiah perbedaan sekarang diungkap ke tengah-tengah sehingga meruncing. Ya, saya melihat, naudzubillah, itu. Kalau ada beda sedikit langsung raut mukanya ini. Padahal khilafiyah diperbolehkan. Kalau ada kesamaan sedikit dari jauh, udah assalamualaikum berangkulan. Tapi karena dengan orang ini beda khilafiyah, bertemu aja nggak salam. Itu. Nah, saya pernah baca itu Syekhul Islam, ya. Tarkul mustahab li ta'lifil qulub mustahabun. Nah, sunnah yang mana yang di sini yang dibolehkan ditinggalkan itu untuk mengikat hati, tidak koslet gitu ya, dari pendapat Syekhul Islam itu. Terima kasih. Baik. Ada dua yang ingin saya sampaikan dari pertanyaan tadi, Bapak Ibu. Pertama, masalah fenomena. Nah, perbedaan yang terjadi di antara kaum muslimin aslinya sudah pernah terjadi bahkan sejak zaman Nabi. Cuma bedanya berkahnya zaman itu ada Nabi, gitu loh. Kalau berbeda ada rujukan. Kalau sekarang rujukannya masing-masing. Ustadku, ustadmu, kan gitu kan. Akhirnya buat candaan. Ustadku sunnah, ustadmu sunnah enggak? Kalau ustadku wajib, malah buat candaan kan gitu kan. Pernah dengar seperti itu Bapak Ibu? Ya, ustadz kamu sunnah, kalau ustadz aku wajib. Berarti ada ustadz makruh juga dong kan gitu. Nah, begini Bapak Ibu, sebelum nanti saya sampaikan tentang menegakkan sunnah untuk menyatukan ukhuwah barisan kaum muslimin, yang pertama tentang perbedaan kita harus kenal. Ini masuk ranah wilayah akhlak. Maka dalam kitab Manhaj itu ada kajian tentang akidahnya, nanti dimulai dari latar belakang penyimpangan. Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah. Nah, kalau berhenti di situ nanti akhirnya apa? Lihat orang yang beda, oh Qadariyah itu, oh Khawarij itu. Karena nggak tuntas sampai akhir. Nanti bab-bab akhir kitab Manhaj itu bicara akhlak. Bagaimana berbeda pendapat dengan orang lain. Nah, di sini nih. Maka perbedaan itu dibagi menjadi 3. Secara singkat saja, kalau enggak jadi kajian sendiri. Pertama, perbedaan sifatnya tanawwu', variatif Bapak Ibu. Ini bukan perbedaan, cuma bedanya tentang keafdalannya saja. Boleh pakai salah satunya. Bapak Ibu kalau tasyahud bacanya apa? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ini riwayat siapa? Ibnu Abbas. Wallahu alam yang doanya. Enggak, maka orang-orang kita ya, kita nih Bapak Ibu, enggak dituntut harus hafal riwayatnya. Oh, kamu baca tasyahud enggak hafal riwayatnya, enggak. Allah Maha Rahim. Nah,
Kalau riwayat Ibnu Mas'ud itu lafalnya sedikit beda. At-tahiyyatu lillah wa salawatu wat thayyibat. Assalamu alayka. Kalau Ibnu Abbas, at-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Secara kualitas riwayat Ibnu Mas'ud ini lebih kuat. Tapi sama-sama sahih, namun sahih juga bertingkat-tingkat. Tetapi dalam mazhab Syafi'i pakainya at-tahiyyatul mubarakat. Kenapa? Ada lafal mubarakat yang tidak ada dalam riwayat Ibnu Mas'ud. Mananya Pak? Enggak ada perbedaan, bedanya afdolnya saja. Doa iftitah banyak enggak versinya? Banyak. Doa sujud ada berapa riwayat? Ini namanya variatif. Enggak usah dipermasalahkan. Yang kedua, tadad mu'tabar, kontradiktif tapi diakui dalam bingkai Islam. Biasanya dalam masalah fikih. Ya, dalam masalah fikih. Ini kunut subuh, Syafi'i Maliki pakai. Hambali tidak pakai, mengatakan makruh. Yang bid'ahkan satu, ya memang Abu Hanifah. Wajar dalam ranah nanti diskusi enggak masalah, tapi kalau sampai sesat wah itu bahaya. Ya. Melafalkan niat. Nah, itu panjang lagi. Ya, yang sering kita ini saja Pak, dalam sholat jamaah basmalah dijaharkan atau disirkan. Penetapan awal Ramadan, ru'yat global atau ru'yat lokal, ru'yat ya, lokal atau global. Nah, di sini kontradiktif tapi mu'tabar maknanya Pak, yang benar satu, yang lain salah. Tapi ingat, salah di sini bagi ulama yang dapat 1 pahala, yang benar dapat 2 pahala. Umat yang ikuti salah diampuni oleh Allah. Tapi masalahnya yang benar tidak ada bocoran dari Allah. Misalnya ada yang puasa ngikut Saudi, ada yang ikut lokal. Kalau yang jumhur global Pak, bulan di mana nampak puasa semua itu jumhur. Syafi'i lokal, makanya Indonesia Syafi'i kan, puasanya belakangan. Yang benar pasti satu tuh. Cuma kan nggak ada bocoran dari langit. Oh, yang benar yang pertama kan enggak. Paham ya Bapak Ibu? Makanya satu sisi fikih kita berbeda, oke ini perbedaan klasik, tapi nanti dalam amaliyah kita harus hati-hati. Kalau kita nilai atau kita menetapkan malam 27, wah ini 27 bagi saya, bagimu 28. Nah berarti terpaksa, bukan terpaksa, 2 malam minimal kalau kita ngejar 27. Gitu ya Pak? Nah yang ketiga, tadad ghairu mu'tabar, kontradiktif tapi tidak diakui. Seperti apa? Seperti pendapat-pendapat yang keluar daripada kaidah, menyelisih ijma'. Misalnya babi, ada yang mengatakan halal. Wah ini apa ini gitu kan? Ulama fulan. Nah ini pendapat yang tidak diakui, bahkan itu dianggap kemungkaran. Nah kalau orang paham seperti itu, nanti gampang. Ya, oh celana ada yang isbal, ada yang enggak isbal. Ini gimana nih mendudukan masalah itu? Sejak zaman dahulu ada yang mengatakan haramnya mutlak, mau sombong gak sombong itu haram, dan ini pendapat yang mu'tabar. Ada yang mengatakan enggak, itu tergantung Anda, hati Anda itu. Maka dalam hal ini boleh diskusi, boleh menyalahkan, tapi enggak boleh menyesatkan. Salah sama sesat itu beda loh Pak. Nah satu poin lagi Bapak Ibu, dalam menyikapi perbedaan seperti ini, nanti ungkapan yang lebih tepat itu adalah ar-rajih wal marjuh. Ini lebih kuat, ini kurang kuat. Kadang-kadang orang salah istilah, ini sunnahnya. Kalau orang sudah dengar sunnah, lawannya bid'ah. Paham Ibu? Menggerakkan jari ketika tasyahud, wah ini panjang sekali nih. Ya, mazhab Syafi'i enggak gerakkan, tapi ketika tasyahud tangannya sudah dilipat seperti ini. Sudah seperti ini, yang tangan kanan seperti ini, kemudian ketika illallah baru ngangkat. Dalam Syafi'i, jadi nggak seperti ini, tapi sudah seperti ini. Megangnya pun lain-lain Ibu. Ada yang seperti ini, ada yang dilingkarkan gini, ada yang digenggam gini, sampai 5 itu. Ada yang menggerakkan, digerakkan. Nah, menggerakkan juga nanti gerakannya atas bawah atau gedek-gedek gini kan gitu. Masya Allah. Ya, boleh diskusi, boleh menyalahkan, tapi nggak boleh menyesatkan. Karena salahnya dalam hal yang diakui ini berpahala bagi ulamanya. Masya Allah. Ya akhirnya orang salah istilah. Sunnahnya tidak menggerakkan, akhirnya yang menggerakkan tidak dianggap sunnah. Enggak, ini antara lemah dan kuat saja. Nah di sini perlu dipahami, jangan sampai kita ngaji, setelah ngaji kok wajah kita jadi sangar itu. Jangan-jangan ngajinya enggak ini kan gitu. Ya sudah, kita harus tutup ya Pak, jangan suka ini pokoknya. Ini sudah runcing, jangan diperuncing pokoknya. Sudah runcing, jangan diperuncing.
runcing. Nah, untuk yang kedua saya sampaikan secara singkat. Sejarah Imam Ahmad, beliau tinggal di Baghdad, Irak. Pada waktu itu madhab yang tersebar madhab apa? Imam Abu Hanifah. Madhab Imam Abu Hanifah tidak ada qobliyah maghrib. Madhab Hambali ada qobliyah karena ada hadis ma bainal adanaini salatun, antara dua adzan, artinya antara adzan dan iqamah pasti ada salat. Berarti semua salat ada qobliyahnya. Ini dipegang oleh Imam Ahmad. Tapi berhubung beliau tinggal di wilayah yang tersebar madhab di mana madhab itu tidak menetapkan qobliyah maghrib, beliau bertahun-tahun meninggalkan qobliyah maghrib agar bersatu dengan kaum muslimin. Masya Allah, indah ya Pak. Kalau orang bisa menempatkan posisinya, indah sekali Islam itu, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah SWT merapatkan barisan kita ya Bapak Ibu. Dan satu hal lagi saya teringat hadis yang sahih, Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah tentang waktu malam Lailatul Qadar. Rasulullah semangat pengen nyampein. Ketika beliau keluar mendapatkan dua sahabat berseteru, berselisih. Allah cabut itu pengetahuan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lupa gara-gara melihat dua orang berselisih tadi. Masya Allah. Maka Lailatul Qadar bukan hanya tentang keutamaannya, tapi bagaimana semangat kita menyatukan barisan kaum muslimin. Begini ya Bapak Ibu. Tapi saya kira cukup ya. Masya Allah, alhamdulillah. Kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.